Pertama-tama siapkan makaroni rebus, ini yang biasa untuk buat sop itu ya bun ya. Dan yang saya pakai ini bentuknya yang panjang, bunda bisa menggunakan yang bentuk kulir ya. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 50 gram aja. Makaroni ini akan dilunakkan dengan cara disiram dengan air mendidih, atau jika mau lebih cepat ini bisa direbus ya. Yang penting jangan sampai kelembekan. Sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan satu buah wortel, ini yang ukuran sedang. Ini wortelnya sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Atau bunda juga boleh menyerutnya ya dengan serutan sayur, nggak apa-apa, silahkan disesuaikan dengan selera. Kemudian siapkan juga 3 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Siapkan juga cabai merah keriting, ini saya gunakan agak banyak, sekitar 7-8 buah. Cabainya ini sudah dicuci bersih, kemudian diiris kecil-kecil tipis. Atau kalau mau di skip juga nggak apa-apa ya cabainya. Ini dikasih cabai biar nanti ada rasa pedes-pedesnya aja. Atau kalau bunda mau lebih pedas, boleh juga ditambahkan cabai rawitnya. Atau dicampur dengan cabai rawit merah, pasti nanti rasa pedasnya akan lebih mantep ya. Kalau sudah cabenya ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya, gunakan 5 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih. Bawangnya ini sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian di blender. Ini kita blender sampai halus. Atau boleh juga diulek ya. Nah, ini di blender dulu. Nah, ini udah di blender dan ini nanti akan kita tumis. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu makaroni yang tadi direndam dengan air mendidih. Nah, ini makaroninya udah lunak ya. Ini usahakan makaroninya jangan terlalu lembek agar nanti saat ditumis nggak hancur. Jadi seperti ini aja udah cukup. Ini seperti ini masih kokoh tapi rasanya sudah lembut. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika sudah panas, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah di blender halus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang tadi sudah diiris tipis. Nah, ini kita masak ya sampai cabai dan bawangnya ini matang dan wangi. Ini harus sampai benar-benar kering dan matang ya bun ya, agar nanti tidak berbau langu dan rasa serta aromanya lebih sedap. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian masukkan wortel yang tadi sudah diiris tipis. Di sini saya tidak menambahkan air ya. Saya memasak wortelnya cukup sampai agak layu aja. Jadi nanti rasa wortelnya masih kriuk-kriuk gitu ya. Kemudian masukkan juga makaroni yang tadi sudah dilunakkan. Nah, ini dioseng-oseng, kita masak sampai wortelnya ini matang dan agak layu. Usahakan jangan ditambah air ya bun ya, karena kita perlu isian yang kering. Jika isiannya basah, nanti nggak bisa disetok, karena isian basah bisa menyebabkan kulit lumpianya ini lembek sehingga mudah sobek. Kemudian masukkan garam 1/4 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan gula pasir setengah sendok teh. Nah, ini diaduk ya sampai tercampur rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan juga telur. Ini gunakan 2 butir aja udah cukup, dan gunakan yang ukuran sedang. Ini kita orek-arik ya telurnya dan makaroninya. Ini nggak usah matang-matang amat, nggak apa-apa telurnya. Dan terakhir masukkan juga daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Nah, ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa dikoreksi rasanya, dan jika sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Oh ya, sebelumnya kita siapkan dulu kulit lumpianya ya. Ini kulit lumpianya saya beli jadi yang udah bungkusan seperti ini. Ini harganya Rp10.000, isinya sekitar 45 lembar. Dan ini kulit lumpia yang ukuran besar ya. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 14 lembar aja. Oh ya, siapkan juga untuk perekatnya. Ini perekatnya mudah, gunakan aja 1 sendok teh tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, ini udah cukup ya. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan perekat.
Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan makaroni telur pedas di atasnya. Kemudian ini dilipat seperti ini, melipatnya seperti amplop ya. Kemudian bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bunda cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan di atasnya 1 sendok makan adonan makaroni telur pedasnya. Kemudian dilipat membentuk amplop seperti ini. Tapi untuk bentuk lipatannya silahkan divariasikan ya. Bunda bisa melipatnya segitiga ataupun persegi panjang. Silahkan disesuaikan dengan selera. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 14 lumpia isi makaroni telur pedas seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah diisi semua, ini bisa Bunda stok. Tapi nyetoknya nggak boleh terlalu lama ya Bun ya, karena jika terlalu lama disimpan di kulkas bawah, khawatir ini kulit lumpianya nanti cepat sobek. Ini kalau mau di stok tinggal disimpan aja ya di wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Nah, ini akan langsung digoreng aja. Siapkan secukupnya minyak dalam wajan untuk menggoreng, dan jika sudah panas, masukkan lumpia isi makaroni telur pedasnya. Nah, ini kita goreng menggunakan api sedang sampai kulit lumpianya ini berwarna agak kecoklatan dan kriuk crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini kulit lumpianya udah kriuk crispy, udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang tadi barusan digoreng. Ini kelihatan crispy dan sedap banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah. Boleh juga ditambahkan cabai rawit ataupun saus sambal sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika, silakan disesuaikan lagi ya dengan harga jualnya. Atau ini juga bisa dikemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini tinggal Bunda kemas aja menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 9 x 9 cm. Boleh juga ditambahkan stiker thank you seperti ini. Ini jadi semakin cantik dan elegan ya Bun ya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, lumpianya kriuk crispy. Berpadu dengan lezatnya makaroni telur yang ada di sebelah dalam. Ini ada rasa pedes-pedesnya juga, berasa gurih, enak banget, sedap mantep. Bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resepnya sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Dan untuk rincian modal serta harga jual silahkan disesuaikan lagi ya dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.